Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis Kruskal-Wallis dan Friedman. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi variabel yang diujikan. Adapun variabel yang digunakan di analisis Kruskal-Wallis yaitu identifikasi variabel, yaitu variabel bebas atau independen variabel atau grouping variabel, yaitu jurusan atau variabel kategorik dengan 3 tingkatan: psikologi, teknik, kedokteran. Variabel terikat atau dependen variabel yaitu skor stres akademik atau variabel numerik atau kontinu. Sedangkan variabel yang diujikan di analisis Friedman yaitu identifikasi variabel atau variabel terikat atau dependen variabel atau Measures, yaitu motivasi belajar. Faktor pengukuran berulang atau within subject factor, yaitu waktu atau kondisi pengukuran yang terdiri dari 3 kondisi, yaitu motivasi sebelum, motivasi tengah, motivasi sesudah. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada penyusunan hipotesis dalam uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis itu digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang saling independen. Nah, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, jadi hipotesis nol atau H0 itu menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara seluruh kelompok yang dibandingkan, atau dengan kata lain median setiap kelompok itu adalah sama. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan bahwa terdapat paling sedikit atau satu kelompok yang memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan kelompok lainnya, sehingga median antar kelompok itu tidak semuanya sama. Jadi untuk secara umum itu H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji. Sedangkan untuk HA terdapat perbedaan yang signifikan pada minimal satu kelompok yang diuji. Jadi hipotesis ini yang nantinya akan diuji menggunakan statistik Kruskal-Wallis untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak berdasarkan nilai yang signifikansi. Selanjutnya kita masuk lagi di penyusunan hipotesis pada uji Friedman. Jadi uji Friedman ini dia itu digunakan untuk membandingkan 3 perlakuan atau lebih pada subjek yang sama, atau data yang saling berpasangan maupun berulang. Jadi ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik, hipotesis 0 atau H0 itu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan atau antar waktu pengukuran. Jadi median dari setiap perlakuan itu dianggap sama. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau HA-nya itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada sedikitnya satu perlakuan atau waktu pengukuran, sehingga median antar perlakuan tidak semuanya sama. Jadi untuk secara umum itu hipotesisnya untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan atau pengukuran berulang. Sedangkan untuk HA-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada minimal satu perlakuan atau pengukuran yang berulang. Nah, setelah hipotesisnya itu disusun, langkah berikutnya itu adalah melakukan pengujian menggunakan uji Friedman. Keputusan menerima atau menolak H0 didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh
dari hasil analisisnya. Baiklah, selanjutnya simulasi analisis di Jamavi. Setelah masukkan data, pencetlah tombol analisis dan masuk ke bagian ANOVA, lalu masuk ke one way ANOVA. Setelah itu masukkan jurusan ke dalam grouping variabel dan skor stres akademik. Tujuan masuk ke one ANOVA adalah untuk mengetahui normalitasnya, jadi pencetlah tombol normalitas. Setelah itu masuklah ke dalam one way ANOVA Kruskal-Wallis atau non parametrik. Masukkan jurusan ke dalam grouping variabel dan skor stres akademik ke dalam dependent variabel. Lalu aktifkan DCF Precise Comparison. Baiklah, selanjutnya analisis Friedman. Setelah masukkan data dari Drive dari Excel, pencetlah tombol deskriptif untuk mengetahui normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Setelah mengetahui normalitasnya, pencetlah tombol ANOVA, lalu masuk ke repeated measure ANOVA non-parametric atau Friedman. Setelah itu, pindahkan semuanya ke dalam measure, yaitu motivasi sebelum, motivasi setengah, sama motivasi sesudah. Lalu aktifkan pairwise comparison atau Durbin Conver dan deskriptif. Baik, berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai X kuadrat yaitu 17,1. DF-nya atau standar deviasinya itu sebesar 2 dan P-nya itu kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak sehingga terdapat perbedaan signifikan skor stres akademik berdasarkan jurusan. Hasil uji lanjut DSCF menunjukkan bahwa seluruh pasangan jurusan memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu psikologi teknik sebesar P-nya itu 0,033, psikologi kedokteran P-nya itu kurang dari 0,001, dan teknik kedokteran itu P-nya 0,025. Dengan demikian, tingkat stres akademik pada ketiga jurusan berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil uji Friedman diperoleh nilai X kuadratnya itu 60,0 dan DF-nya atau standar deviasinya itu sebesar 2 dan P-nya itu kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak sehingga terdapat perbedaan signifikan tingkat motivasi sebelum, saat, dan sesudah program. Nah, hasil uji lanjut Durbin-Confer menunjukkan bahwa seluruh pasangan waktu berbeda secara signifikan. Pi-nya itu 0,001, yaitu Pi-nya sebesar 0,001, kurang dari 0,001. Nah, selain itu, nilai rata-rata motivasi meningkat dari 60,4 sebelum program menjadi 68,7 di pertengahan. Nah, dan 81,1 setelah program. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi peserta mengalami peningkatan yang signifikan selama program berlangsung. Terima kasih.